Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 di halaman 184 hingga 185, soal nomor 15 sampai dengan nomor 20 yang pilihan ganda ya, Dek ya. Disimak ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 15, garis yang melalui titik 5, -3 dan sejajar dengan garis yang mempunyai gradien 1/3 adalah yang mana? Kayak gitu ya. Nah, cara mengerjakannya gini deh. Kata kuncinya adalah kedua garisnya itu sejajar. Garisnya sejajar itu cirinya gini, gradiennya sama atau boleh ditulis M1 sama dengan M2. Jadi kalau gradien garis yang salah satunya adalah 1/3, berarti gradien garis yang lain juga harus sama, yaitu 1/3 kayak gini. Oke, sehingga ini sudah langsung bisa kita kerjakan. Datanya gini deh, gradiennya adalah 1/3 dan titik yang dilaluinya adalah 5, -3. Gunakan rumus seperti ini. Tulis dulu datanya boleh ya. Untuk nomor 15 berarti M-nya sama dengan 1/3 ya, samaan dengan ini, dan melalui titiknya 5, -3. Gini, yuk, kalau mau menentukan persamaan garisnya langsung aja gunakan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. X1 Y1-nya yang ini deh, ini X1, di sini Y1. Oke, kita masukkan ya. Ini Y saja tanpa indeks, berarti kita tulis Y. Kemudian dikurangi Y1. Y1-nya -3. Hati-hati nulisnya gini, kuranginya ditulis dulu. Terus karena ini bertanda negatif, pakai dalam kurung gini deh. Nah, gitu ya. Y dikurangi dalam kurung -3. Sama dengan M-nya adalah 1/3 dikali X dikurangi X1-nya adalah 5. Oke. Nah, ini Y dikurangi -3. Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan negatif, ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Nulisnya Y tambah 3. Gitu. Sama dengan 1/3 kali X adalah 1/3 X. 1/3 kali -5 adalah negatif 5/3. Dari sini 1 kali 5, 5. Pernya per 3. Nah, ini sudah hampir selesai. Sekarang tinggal kita lihat di pilihan jawabannya. Maunya gini deh, 3Y plus X sama dengan berapa gitu ya. Berarti kita ikutin gini, Y-nya biarkan tetap di sini ya, sama dengan 1/3 X-nya pindah ke sini menjadi negatif 1/3. Kalian paham kan cara memindah ruas ya? Kalau tadinya bernilai positif dipindah ruas menjadi bernilai negatif, kayak gini nulisnya. Kemudian ini negatif 5/3-nya tetap. Nah, yang kita pindah positif 3. Positif 3 dipindah ke sini menjadi negatif 3. Karena tadi di pilihan jawabannya tidak ada yang pecahan-pecahan, berarti yang pecahan ini kita hilangkan. Di sini kan per 3/3, berarti semuanya kita kalikan saja dengan 3. Jadi nanti nggak ada lagi pecahannya. Yuk, 3 dikali 3, Y dikali 3 adalah 3Y. Kemudian negatif 1/3 X dikali 3. Ini per 3 kalau dikali 3 hilang, habis jadi 1. Tinggal negatif 1X saja. Negatif 1X itu boleh ditulis negatif X ya. Sama dengan negatif 5/3 dikali 3. Pernya hilang, menjadi negatif 5 saja. Terus negatif 3 kali 3 negatif 9. Kayak gitu. Kita rapikan 3Y kurangi X sama dengan negatif 5 ada lagi negatif 9. Jadinya negatif 14. Ini dia jawabannya. Ada nggak di ABCD-nya? Kita cek ya. 3Y kurangi X sama dengan negatif 14. Yang mana ya? Ini ya, D ya, yang C ya. 3Y kurangi X sama dengan, oh ini positif, salah. 3Y kurangi X sama dengan negatif 14, ini yang D. Alhamdulillah ketemu. Yes, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nomor 16, garis yang melalui titik 5, -3 dan tegak lurus pada garis yang mempunyai gradien negatif 2/3 adalah yang mana? Nah, di sini kata kuncinya kedua garisnya itu saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus, syaratnya itu gini dek,
Gradian garis yang pertama, kalau dikalikan dengan gradian garis yang kedua, hasilnya harus negatif 1. Nah, ini negatif 2/3 ini kita anggap sebagai M1. Berarti M1-nya sama dengan negatif 2/3. Tugas kita adalah mencari M2. M2 itu nanti adalah gradian garis yang melalui titik ini. Ya, langsung aja yuk, caranya seperti ini. Kita tulis dulu, M1 sama dengan negatif 2/3. Nah, karena tadi tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ini hafalkan ya sayang ya. Kalau tegak lurus itu syaratnya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita masukkan M1-nya negatif 2/3. Dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka kalau kita mau menghitung M2 sama dengan negatif 1, diapakan dengan negatif 2/3? Dibagi. Kok tahu? Karena tadinya ini operasinya perkalian. Kalau operasinya perkalian, nah dipindah ruas menjadi pembagian. Gini, bagi negatif 2/3. Tandanya tetap negatif ya. Yang berubah hanya operasinya dari perkalian menjadi pembagian. Berarti bisa kita hitung M2 sama dengan ini dulu dek, negatif bagi negatif nanti hasilnya positif ya, berarti tinggal 1 dibagi 2/3 aja, anggap aja seperti itu karena negatif bagi negatif kan positif. Nah, M2 sama dengan 1 dibagi 2/3 itu berapa? Cara ngitungnya gini, 1 dikali, ini harus dibalik 3/2 ya. Boleh pembagian itu kita rubah jadi perkalian lagi, boleh. Syaratnya angkanya harus dibalik, 2/3 menjadi 3/2. Nah, berapa itu 1 dikali 3/2? Bilangan berapapun kalau dikali 1 itu ya tetap ya. Berarti 1 kali 3/2 itu ya 3/2. Nah, sudah ketemu. Berarti M2-nya sama dengan 3/2. Nah, ini kita pakai untuk menentukan persamaan garisnya. Di sini tadi melalui titik 5, negatif 3. Kita catat ya, untuk nomor 16 berarti datanya M-nya sama dengan 3/2 dan melalui titiknya 5, negatif 3. Gini, dah kalau udah punya dua data ini langsung masukkan ke rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1. Yuk, Y dikurangi Y1-nya negatif 3, menulisnya gini ya. Sama dengan M-nya 3/2 kali X kurangi X1-nya 5. Oke. Terus lanjut seperti tadi, Y dikurangi negatif 3 menjadi Y tambah 3. Sama dengan 3/2 kali X ya 3/2X. 3/2 kali negatif 5, negatif 15/2. Dari mana? 3-nya aja kita kalikan 5. 3 kali 5 kan 15. Pernya tetap ngikut ini, per 2 ya. Oke, sekarang dari sini kita lihat dulu di pilihan jawaban nomor 16. Dia maunya bentuknya seperti apa? Ternyata bentuknya adalah kayak gini ya. 3Y plus 2X sama dengan 1 dan mirip-mirip kayak gitu. Oke, berarti kita ikutin. Nah, Y-nya di sini tetap, yang kita pindah ini sayang, 3/2X bawa ke sini. 3/2X itu tadinya kan positif. Kalau dibawa ke sini menjadi negatif, ya. Negatif 3/2X. Nah, yang sebelah sini tetap negatif 15/2. Yang kita pindah ini, positif 3. Bawa ke sini menjadi negatif 3. Karena tadi di pilihan jawaban nggak ada per-pernya, sementara punya kita masih ada per 2 dan per 2, ya udah kalau gitu semua ruas kita kalikan aja dengan 2. Oke, Y kali 2 hasilnya 2Y. Negatif 3/2 kali X, per 2-nya dicoret dengan 2 habis, tinggal negatif 3X. Sama dengan negatif 15/2 dikali 2, per 2 dikali 2 habis, tinggal negatif 15 saja. Terus negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Oke, kita rapikan. 2Y kurangi 3X sama dengan negatif 15, ada lagi negatif 6. Jadinya berapa? Negatif 21. Ini dia jawabannya. Kita cek ada enggak?
Oke, nggak ada ya. Nah, di sini semuanya 1, 1, 1, negatif 1. Padahal punya kita negatif 21. Terus gimana dong, Kak? Nah, bahkan ininya pun nggak sama nih. Punya kita kan selalu 2Y kurangi 3X. Sementara dia 3Y, 3Y gitu ya. Ya udah, pede aja. Jawaban kita yang benar ya. Ini, disalin ulang. Dikasih pilihan jawaban E gitu aja ya. Atau enggak juga nggak apa-apa, langsung tulis jawabannya. 2Y kurangi 3X sama dengan negatif 21. Di sini jawabannya. Nah, gitu. Terus gimana supaya kita pede dengan jawaban kita? Caranya gini, kita lihat dulu. Kalau persamaan ini ya, kita masukkan titiknya 5, negatif 3, nanti hasilnya benar, berarti jawaban kita benar. Mau ngecek? Cek ya, biar tambah yakin gitu. Yuk, gini ngeceknya. Nih, nah ya, Kak Sari salin ulang ya. Ini 2Y kurangi 3X sama dengan negatif 21. Kita masukkan, X-nya kita ganti angka 5, Y-nya negatif 3. Hati-hati, Y-nya yang negatif 3 ya. Berarti 2 kali negatif 3 dikurangi 3 kali X-nya tadi 5. Gini sama dengan negatif 21. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Negatif 3 kali 5 adalah negatif 15 sama dengan negatif 21. Kita sekarang hitung. Ada negatif 6, ada lagi negatif 15. Jadinya negatif 21 sama dengan negatif 21. Apakah negatif 21 itu sama dengan negatif 21? Iya, sama. Nah, berarti terbukti jawaban kita benar ya. Dan kalau dicek ini gradiennya adalah sesuai dengan syarat saling tegak lurus tadi ya sayang ya. Kak Sari simpulkan nanti nomor 16 pasti ada ralat dari guru kelas kalian masing-masing. Nah, kalau nanti ralatnya ternyata berbedanya gini. Misalnya nanti yang diganti ternyata gradiennya atau titik yang dilaluinya yang diganti sama gurunya. Itu nanti bisa kalian tanyakan ke Kak Sari. Boleh tanya di kolom komentar, tapi kalau di kolom komentar nanti jawabnya terbatas ya Dek ya. Di sana kan susah ngetiknya, ya enggak? Tanyanya di grup aja yuk, masuk ke grupnya Kak Sari, chat aja di 081 456 10 9870. Kalian chat ke sini ya, sapa Kak Sari yang sopan gitu. Nanti akan Kak Sari bantu bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Bayar nggak Kak? Enggak, gratis ya, gratis. Kak Sari niatnya mau bantu sebanyak-banyaknya dari kalian. Oke? Kesini aja, Kak Sari tunggu. Nah, sementara itu kita lanjut dulu ke soal, ke soal nomor 17. 17. Persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4,3 adalah yang mana? Nah, kalau diminta untuk menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik yang diketahui, langsung aja Dek gunakan rumus seperti ini. Kak Sari catatkan ya. Untuk nomor 17, rumusnya gini Dek. Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1 gitu. Mana X1 Y1, mana X2 Y2, yang ini kita tandain. Titik yang pertama ini sebagai X1 dan Y1 saja, titik yang belakang ini sebagai X2 dan Y2. Kalau udah gitu tinggal masukkan ke dalam rumus, nanti ketemu deh jawabannya. Yuk kita masukkan ya. Ini Y saja, berarti tulis Y dikurangi Y1 nya adalah negatif 4, nulisnya harus pakai dalam kurung kalau negatif ya, per Y2 kurangi Y1, lihat Y2 nya adalah 3, Y1 nya negatif 4, berarti gini, 3 dikurangi negatif 4 sih, kayak gitu ya. Sama dengan ini X saja, tulis dikurangi X1, X1 nya adalah negatif 2, pakai kurung lagi, per X2 kurangi X1. X2 nya adalah negatif 4, X1 nya negatif 2, berarti negatif 4 dikurangi negatif 2. Nah, yuk kita rapi-rapikan ya. Y dikurangi negatif 4, tanda kurang berdekatan dengan kurang ini menjadi sebuah tanda tambah. Nulisnya Y tambah 4. Oke, per ini juga gitu Dek. 3 dikurangi negatif 4 itu bacanya menjadi 3 tambah 4. Berapa 3 tambah 4? 7.
ya. Sama dengan di sini juga X dikurangi negatif 2 menjadi X tambah 2 per negatif 4 dikurangi negatif 2. Berarti ini seperti negatif 4 tambah 2. Berapa negatif 4 tambah 2? Negatif 2. Nah, kalau udah begini boleh pakai kali silang ya. Negatif 2-nya dikali dengan Y plus 4, nulisnya gini, negatif 2 dikali Y plus 4 sama dengan 7-nya dikali dengan X plus 2, nulisnya 7 dalam kurung gitu ya, X plus 2. Ini bacanya dikali ya. Yuk kita buka kurungnya. Negatif 2 kali Y adalah negatif 2Y. Negatif 2 dikali positif 4 adalah negatif 8. Sama dengan 7 kali X adalah 7X. 7 dikali positif 2 adalah positif 14. Kita rapi-rapikan, kita pindah ya. Ini negatif 2Y-nya biarkan tetap di sini. 7X-nya kita bawa ke sini. Tadinya dia bertanda positif ya, positif 7X. Kalau dipindah ke sini menjadi negatif 7X, kayak gitu. Terus sebelah sini positif 14-nya biasa aja 14 gitu ya. Yang dipindah adalah negatif 8 menjadi positif 8. Oke, nah kita hitung 14 ditambah 8 adalah 22. Berarti negatif 2Y dikurangi 7X sama dengan 22. Apakah di jawaban sudah ada? Kita lihat dulu ya. Ini tadi nomor 17 ya. Oh, tidak ada yang mirip ya, Dek ya. Nggak ada yang mirip. Berarti ini dianulir lagi. Ya Allah, tadi 16 nggak ada pilihan jawabannya. Sekarang nomor 17 juga nggak ada pilihan jawabannya. Coba kalau kalian lihat, perhatikan sekilas. Nomor 16A sama dengan nomor 17A, bener nggak? B-nya juga gitu. Ya, C-nya juga. Ya, D-nya juga. Berarti ini memang salah ketik ini, Dek, ya. Ya udah kalau gitu kita jawab aja sesuai dengan yang kita sudah hitung. Ini dia. Negatif 2Y kurangi 7X sama dengan 22. Gini. Nah, kalau mau lebih bagus boleh ini semuanya ini kita kalikan dengan negatif 1 ya. Dikali dengan negatif 1 supaya tandanya nanti jadi cantik deh. Gini. Negatif 2Y kalau dikali negatif 1 itu menjadi positif 2Y. Nulisnya 2Y saja. Boleh kayak gitu. Negatif 7X dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 7X. Gitu ya. Nih sama dengan 22 dikali negatif 1 adalah negatif 22. Ini adalah dua bentuk yang sama loh ya. Mau yang atas atau yang bawah ini sama. Menurut Kak Sari kalian tulis aja yang bawah ini ya. Kalau di kertas kita tadi ini dilanjutkan boleh. Jadi kedua ruas dikali dengan negatif 1 menjadi 2Y tambah 7X sama dengan negatif 22. Ini jawabannya. Alhamdulillah ya. Nomor 16 dan 17 walaupun ada ralat tetapi kita sudah berhasil menghitungnya dengan baik ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 18. Cek dulu soalnya. Kak Sari geser dulu sebentar. Oke, nomor 18, persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1 adalah yang mana? Oke, nah sekarang gini dek, kata kuncinya adalah sejajar. Sejajar itu tadi syaratnya masih ingat ya, M1 sama dengan M2. M1 itu yang mana? M1 itu ini ya. Kita cari dulu gradien garis yang melalui dua titik ini. Ini nanti sebagai M1. Kemudian M2-nya nanti sama persis dengan M1, terus melalui titik 4,6 ini. Maka nanti akan ketemu deh jawabannya. Oke, langsung aja ya Kak Sari bantu. Caranya gini. Kita cari dulu gradien garis yang melalui titik 3,4 dan 5,1. Nih, catat aja kayak gini. Nah, Kak Sari ingatkan, rumus untuk mencari gradien kalau diketahui dua titik yang dilalui, gunakan ini. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ya, Y2, Y1 yang mana, X2, X1 yang mana. Anggap aja ini sebagai X1 dan Y1-nya, di sini sebagai X2 dan Y2-nya. Tinggal kita masukkan Y2 kurangi 1 berarti 1 dikurangi 4. Oke, per X2 kurangi X1 5 kurangi 3. Nah, sama dengan 1 dikurangi 4 adalah negatif 3
per 5 kurangi 3 adalah 2. Maka gradiennya adalah negatif 3/2. Ini sebagai M1. Kita anggap sebagai M1. Karena tadi sejajar, maka M2-nya juga sama dengan M1. Berarti ya sama-sama negatif 3/2 juga. Dan dia melalui titik berapa? Kita lihat lagi, ini 4,6 ya, melalui 4,6. Udah, dari dua data ini gradiennya ada, titik yang dilaluinya ada, kita bisa menentukan persamaan garis lurus yang diminta. Gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1 gitu ya. Nah, Y-nya tulis dikurangi Y1-nya yang ini ya, Dek ya. Ini sebagai X1 dan Y1. 6 gitu, sama dengan M-nya adalah negatif 3/2 dikali X dikurangi X1-nya adalah 4. Oke, kita rapi-rapikan ya. Berarti Y kurangi 6 sama dengan negatif 3/2 kali X ya, negatif 3/2 X. Negatif 3/2 kali negatif 4 menjadi positif 12/2 ya. 3 kali 4 kan 12. 12 dibagi 2, 6 berarti nih, positif 6. Nah, kita lihat di jawaban, dia maunya dalam bentuk 2Y min 3X sama dengan 24. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Berarti kita pindahkan yang di sini, Y-nya tetap, ini sama dengan negatif 3/2-nya bawa ke sini, Dek. Menjadi positif 3/2. Apa? Ada X-nya. Gitu. Terus ini positif 6-nya tetap di sini ya, nggak usah pakai tanda positif, nggak apa-apa kalau nulisnya di depan. Nah, ini negatif 6 bawa ke sini menjadi positif 6. Oke, karena tadi di pilihan jawaban nggak ada pecahannya, berarti ini nanti kita kalikan dengan 2 ya, supaya tidak ada pecahan. Sebelumnya 6 tambah 6 ini bisa kita hitung dulu, berapa? 12 ya, berarti Y ditambah 3/2X sama dengan 12. Yuk kita kalikan 2 ya, supaya ini pecahannya hilang. Kali 2, Y kali 2, 2Y. Ditambah 3/2X kali 2, pernya hilang ya, menjadi 3X saja. Sama dengan 12 kali 2 adalah 24. Ini dia. Ada nggak 2Y tambah 3X sama dengan 24? 2Y tambah 3X sama dengan 24. Ada itu. Yang C. Ya sayang ya, ini dia. Yes. 2Y tambah 3X sama dengan 24. Sama persis dengan punya kita. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga yang benar ya jawabannya, nomor 18. Lanjut ke soal nomor 19. Baca dulu. Persamaan garis yang melalui titik 6, negatif 4 dan sejajar. Sama tadi ya, ini juga sejajar ya. Dengan garis yang melalui titik negatif 7, negatif 4 dan titik 5, negatif 5 adalah yang mana? Langkah-langkahnya mirip dengan nomor 18 ya. Karena sejajar, nanti berarti gradiennya sama. Berarti kita hitung gradien yang melalui dua titik ini dulu. Yuk, langsung saja. Ini ya, dua titik ini sudah Kak Sari catat, negatif 7, negatif 4 dan 5, negatif 5 di sini. Nah, sekarang kita hitung ya gradiennya. Gradien itu M kecil. Nah, rumusnya adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. X1 Y1-nya yang di sini. X2 Y2-nya yang belakang ini. Oke, kita masukkan ya. Y2 kurangi Y1. Berarti negatif 5 dikurangi negatif 4. Nulisnya gini, Dek. Negatif 5 dikurangi negatif 4. Oke? Per X2 kurangi X1. 5 dikurangi negatif 7. Nulisnya 5 dikurangi negatif 7. Kayak gitu. Kita hitung sama dengan ini negatif 5. Ada tanda kurang berdekatan dengan kurang, itu menjadi sebuah tanda tambah. Gini, negatif 5 tambah 4 per, yang di sini 5, ini juga kurang berdekatan dengan kurang, jadi tambah ya, tambah 7. Oke, negatif 5 tambah 4 berapa? Negatif 1. Per 5 tambah 7, 12. Oke, sudah ketemu. Berarti gradiennya adalah negatif 1 per 12. Atau boleh ditulis kayak gini, Dek. Negatif 1 per 12. Ini ya gradiennya. Nah, gradiennya sudah ketemu. Dan tadi karena sejajar, berarti gradien yang satu lagi juga sama ya. Negatif 1 per 12. Sekarang melalui titik 6, negatif 4. Tulis di sini.
datanya ini M sama dengan negatif 1/12 dan melalui titik, nah berapa? Jangan sampai salah, 6, negatif 4. Gini, udah persamaan garisnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1. Yuk, Y dikurangi Y1 nya adalah negatif 4. Oke, sama dengan M nya adalah negatif 1/12 dikali X dikurangi X1 nya adalah 6. Nah, yuk, Y dikurangi negatif 4 itu menjadi Y tambah 4. Oke, sama dengan negatif 1/12 kali X ya tetap negatif 1/12 X gitu. Negatif 1/12 kali negatif 6, negatif kali negatif positif. 1 kali 6, 6 per berapa? Pernya tetap per 12. Yes, kita pindah ruas yuk. Di sini Y-nya saja yang dipindah ini sayang. Negatif 1/12 X bawa ke sini menjadi positif 1/12 X. Positif 6/12 nya biarkan tetap di sini. Yang dipindah ini positif 4 bawa ke sini menjadi negatif 4. Nah, karena tadi di pilihan jawabannya mirip dengan nomor 18 kan, tuh nggak ada perperannya, berarti ini harus kita kalikan ya. Di sini ada per 12 dan per 12. Kalau gitu semuanya aja kita kali dengan 12. Oke, Y dikali 12 adalah 12Y ditambah 1/12 X kali 12, nih pernya hilang, tinggal 1 kali X saja. 1 kali X adalah 1X atau boleh ditulis X saja. Sama dengan 6/12 kali 12 ya pernya hilang, tinggal 6-nya aja. Terus negatif 4 kali 12 adalah negatif 48. Nah, tinggal dihitung yang ini terus nanti jadi deh ya. Tulis ulang 12Y ditambah X sama dengan berapa deh? 6 dikurangi 48. Negatif ya, negatif 42. Oke, ini dia jawabannya. Jadi 12Y ditambah X sama dengan negatif 42. Ada nggak di pilihannya? Jreng jreng jreng. Nggak ada lagi. Ya udah nggak apa-apa. Kita tetap pede aja dengan jawaban kita sendiri ya. 12Y ditambah X sama dengan negatif 42. Pindah ke sini. Ya, diralat lagi nanti nomor 19. Oke. Ya udah, kita lanjut aja dulu ya ke soal nomor 20-nya. Oke, nomor 20. Nomor 20 ini adalah soal terakhir di video kita kali ini ya, Dek ya. Nanti untuk yang bagian B esainya akan Kak Sari buatkan di video yang lain, insya Allah ya. Yuk, nomor 20 dulu. Persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 4,5 dan titik negatif 3,3 adalah yang mana? Oke, perhatikan dulu kata kuncinya di sini tegak lurus. Syarat dua garis saling tegak lurus yaitu perkalian gradiennya ya menghasilkan nilai negatif 1. M1 kali M2 nya sama dengan negatif 1. M1 nya itu nanti kita cari dari dua titik ini. Nanti ini ketemu M1. Nah, terus kita cari lagi M2 nya. Kalau M2 nya nanti udah ketemu, terus digabungkan dengan titik yang dilalui ini, maka persamaan garisnya akan kita temukan. Mudah-mudahan nanti di pilihan jawabannya ini ada ya. Mudah-mudahan. Yuk langsung aja kita tentukan dulu M1. Jadi gradien garis yang melalui negatif 4,5 dan titik negatif 3,3 ya. Ini sudah Kak Sari catat. Menentukan gradien rumusnya biasa aja. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2 Y1 nya X2 X1 ini sebagai X1 Y1 ya sayang. Ini sebagai X2 Y2. Yuk, Y2 kurangi Y1 berarti 3 dikurangi 5 per X2 kurangi X1 negatif 3 dikurangi X1 nya negatif 4. Oke, gini ya, sama dengan 3 dikurangi 5 adalah negatif 2 per negatif 3. Ini langsung ya bacanya tambah 4. Negatif 3 tambah 4 adalah 1. Negatif 2 per 1 hasilnya berapa? Ya negatif 2.
sudah ketemu. Berarti M1-nya adalah negatif 2. Kalau gitu kita mau langsung mencari nilai M2. Caranya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Karena tadi diketahuinya saling tegak lurus ya. Yuk kita hitung. M1-nya adalah negatif 2. Maka M2-nya nanti berapa? Gini, kalau mau menghitung M2 sama dengan negatif 1-nya diapakan dengan negatif 2? Dibagi ya, nulis baginya boleh pakai per aja, per negatif 2. Nah, berapa negatif 1 per negatif 2? Negatif bagi negatif jadinya positif, tersisa 1/2. Ya udah, berarti M2-nya adalah 1/2. Nah, ini sudah ketemu M2-nya adalah 1/2. Kita gabung dengan titik yang dilaluinya, yaitu 0,6. Nanti masukkan ke rumus, ketemu deh. Catat dulu deh di sini, M-nya sama dengan 1/2, ngambil dari sini ya. Dan melalui titiknya 0,6. Ya, bener ya? Betul. Yuk, kita masukkan ke rumusnya ya. Gini rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1-nya. Yuk, Y dikurangi Y1-nya adalah 6 sama dengan M-nya adalah 1/2 dikali X kurangi X1-nya adalah 0. Oke. Y dikurangi 6, tulis dulu, sama dengan, nah ini dulu, X dikurangi 0 nanti hasilnya apa? Bilangan berapapun kalau dikurangi 0 itu bilangannya tetap ya, nggak berubah, jadi tetap X saja. Sehingga ini 1/2 kali X aja gitu dek. Berapa dek? Ya 1/2 X. Nah, dari sini ngintip dulu ke pilihan jawabannya. Ternyata semuanya harus dijadikan sama dengan 0. Ya udah, berarti gini caranya. Y kurangi 6-nya tetap. Nah, setengah X ya, itu kita pindah ke sebelah kirinya sama dengan, tadinya dia tandanya positif ya, setengah X itu positif setengah X, berarti kalau dipindah menjadi negatif setengah X, sama dengan 0. Sebelah kanannya udah nggak ada penghuni ya, setengah X-nya udah pindah ke sebelah kiri. Udah gini. Nah, terus kita kalikan aja dengan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena di pilihan jawaban nggak ada pecahannya tuh. Sementara punya kita masih ada pecahannya, yaitu per 2. Per 2 kita kalikan aja 2, nanti pernya habis hilang. Yuk, Y kali 2 adalah 2Y. Negatif 6 kali 2 adalah negatif 12. Negatif 1/2 X kali 2, per 2 kali 2-nya habis, tinggal negatif 1X. Negatif 1X itu boleh ditulis negatif X saja, sama dengan 0. Udah, dari sini langsung ngintip, ada nggak jawaban yang sama? Ya, 2Y, nih semua 2Y, kurangi 12 atau negatif 12. Ini negatif 12, ini negatif 12, ini positif 12, ini positif 12. Berarti antara A sama B. Terus ini satu lagi negatif X. Nih, yang negatif X ya, berarti yang B. Ini boleh kita rubah menjadi gini deh. 2Y, tulis dulu negatif X-nya, baru tulis negatif 12-nya. Sama dengan 0. Yang mana? B ya, sama persis ya. 2Y kurangi X kurangi 12 sama dengan 0. Kita pilih. Yes, alhamdulillah nomor 20 ada jawabannya, nggak perlu diralat ya. Enak kalau ada jawabannya semua gini. Tadi yang diralat adalah nomor 16, 17, dan 19. Nanti tanyakan ke guru kelas masing-masing ya. Oke, Kak Sari sudahin dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari, boleh video ini di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada dari kalian yang belum nyatet nomor HP-nya Kak Sari ya, yang mau gabung di grup boleh, ini nomornya di 081 456 10 9870. Silahkan, nanti Kak Sari bantu cara masuk ke grupnya, gratis. Oke, sudah dulu ya sayang. Assalamualaikum.